Ya, selamat siang semuanya. Kami PTC mempersembahkan serial training manajemen Jepang. Dan sekarang saya menjelaskan mengenai Shinhorenso. Kemarin kami menjelaskan 3 macam pendalaman atau 3 pendalaman. Dan kali ini kami menjelaskan 3 pandangan atau 3 macam pandangan. Kalau 3 macam pandangan ini dalam buku ini, kelihatan nggak ya? Di sini ada gambar seperti ini. Tapi ini ya bahasa Jepang ya. Jadi saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau Horenso biasa itu cuma kita membicarakan caranya saja. Ya, kita membicarakan caranya saja untuk kalau misalnya kita mengikuti seminar Horenso biasa, ya seminar Horenso biasa itu hanya menyebut caranya saja. Apakah lebih bagus pakai email? Kalau email kata-katanya seperti apa? Email tertuju ke siapa? Menggunakan CC-nya gimana? BCC, carbon copy gimana? Ya seperti itu. Semua membicarakan caranya saja. Jadi, Horenso yang pada umumnya tidak begitu bagus. Maaf ya, tidak bagus, tapi ya pokoknya lebih bagus Shinhorenso lah. Ya kan? Dan kalau di Shinhorenso, sebenarnya Shinhorenso ini salah satu, kelihatan nggak ya, salah satu semboyan yang ada di sini, ya maaf ya bahasa Jepang ya, ini manajemen melalui informasi. Ya, manajemen melalui informasi. Maksudnya untuk kita menjalankan pekerjaan sehari-hari atau mengembangkan bisnis itu senjata yang paling besar bagus adalah informasi. Kalau informasinya bagus, kita berkembang lebih bagus. Kalau kita informasinya tidak bagus, berarti ada kemungkinan usaha itu gagal alias bangkrut. Jadi informasi itu sangat penting. Dan untuk melancarkan informasi, kemarin sebagai salah satu tips, kami menjelaskan 3 pendalaman. Apakah masih ingat? Kalau sudah lupa, silakan nonton yang kemarin saja. Dan seperti ini sebenarnya selama ini hanya membicarakan caranya saja. Tapi untuk mengembangkan manajemen atau proyek, ada satu hal yang penting juga adalah tujuan. Misalnya itu ya, hokok ya, melaporkan. Saya melaporkan seperti ini untuk apa sih? Atau sekarang rame WA, ya kita posting grup WA, ya kata-kata begini atau informasi begini, ini untuk apa? Saya masukkan tujuan, ya. Atau renlaku, kalau renlaku itu menginformasikan, menyebarkan informasi, ya seperti WA lah, menyebarkan informasi sebenarnya untuk apa? Jadi untuk melakukan sesuatu, kalau tujuannya tidak jelas, semua jadi tidak jelas. Ya. Kemudian, satu lagi adalah diri sendiri. Saya maunya apa sih? Dengan menyebarkan informasi, sebenarnya saya maunya apa? Atau saya ingin menyampaikan apa? Ya. Saya sebenarnya profesi utama ya, atau profesi dasar atau asli adalah penerjemah. Kalau saya menerjemahkan orang Jepang, saya lebih senang. Karena orang Jepang bicara maunya apa jelas. Makanya saya tanggapinya jelas dan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia jelas. Tapi sebaliknya, kalau orang Indonesia kadang-kadang
maunya apa sih nggak jelas. Kalau begitu saya bingung terjemahnya seperti apa. Ya, makanya diri sendirinya jelas. Ya, dan tidak tiga pandangan yang dikirakan itu kan tujuan cara sendiri, tapi itu bukan. Karena cara itu sudah terlalu umum, cara itu tidak termasuk sebagai tiga pandangan. Satu lagi adalah lawan bicara. Jadi saya bicara atau saya melaporkan terhadap atasan. Di situ harus kita memikirkan sebenarnya atasan ingin informasi seperti apa. Atau sekarang PT saya masalahnya apa? Untuk memecahkan masalah ini, kalau bosnya tahu seperti ini mungkin lebih bagus. Atau lebih canggih lagi ya, lebih canggih lagi, kita tahu sifatnya bos. Ya. Kalau di perusahaan Jepang, ya sering sekali, 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali, bos orang Jepangnya ganti-ganti. Kadang-kadang bosnya teliti. Pokoknya segala data harus disajikan. Ya kan? Tapi setiap bos sikapnya beda-beda lah. Misalnya kalau semua data itu malas. Kalau misalnya laporannya itu kan suitable begini, malas baca. Hanya to the point saja. Ya. Tapi itu sangat tergantung sikapnya atau kebiasaannya bos. Makanya harus tahu ini. Jadi 3 pemandangan adalah tujuan, ya untuk apa? Saya ingin menyampaikan ini untuk apa? Kemudian diri sendiri. Sebenarnya dengan menginformasikan, dengan menyampaikan laporan atau konsultasi, saya sambung ya. Saya untuk apa menyampaikan seperti itu? Kemudian harus memikirkan lawan bicara. Misalnya ya terhadap pacar misalnya, ya kan? Sebenarnya kalau pacaran itu menjadi babi buta ya. Ya biasanya itu saya ingin bicara-bicara gitu saja. Tapi kalau orang yang seperti itu ada kemungkinan akan cerai. Karena lawan bicara atau pacarnya bosan. Ya, jadi kalau di Indonesia bagusnya kalau laki-laki itu sangat sayang sama cewek, ya setiap malam Sabtu atau malam Jumat jemput atau gimana. Kenapa begitu? Karena memikirkan lawan bicara atau pacarnya. Ya kan? Jadi kalau di kantor atau organisasi perusahaan kalau ada masalah, ingat kembali waktu masa pacaran. Ya, maksudnya kita memikirkan lawan bicara. Ya, jadi sekali lagi kali ini tiga macam pandangan. Jadi 3 macam pandangan ini maksudnya tujuan diri sendiri dan lawan bicara. Dan kalau cara itu ya sebenarnya hal yang kecil. Ya memang penting sih. Apakah pakai WA, apakah pakai telepon atau gimana. Dan kalau ini sih kemarin ya kita bicara itu kalau pakai email atau WA itu pendalaman yang paling dangkal. Kalau berkomunikasi lebih bagus pakai telepon, suara langsung. Tapi lebih bagus lagi ketemu langsung. Ya kan? Ya kemarin kita bicara seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kali ini kita belajar 3 macam pandangan tujuan diri sendiri dan lawan bicara. Ya, kali ini sampai sekian. Dan kalau ingin hubungi PT ISI nanti di bawah video ada keterangannya. Tolong lihat. Terima kasih.